3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan final project time series kami yaitu ARIMA pada dataset price palm oil dalam USD per bulan dari kelompok kami, kelompok ADW. Next. Dan anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Abdul Latif dengan NIM 02, lalu saya Muhammad Ihsan Prawira Utomo dengan NIM 22, dan yang ketiga ada Putri Ala Nazila dengan NIM 47. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan. Namun, sektor ini menghadapi tantangan fluktuasi harga akibat dinamika pasar global. Ketidakstabilan ini mempengaruhi perencanaan produksi dan pengelolaan risiko keuangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, analisis deret waktu seperti ARIMA ini dapat digunakan untuk memprediksi pola harga, sehingga mendukung pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi harga kelapa sawit berbasis data historis guna mendukung keberlanjutan sektor sawit dan daya saing global. Untuk tampilan datasetnya, data harga minyak kelapa sawit global yang mencakup periode dari Januari 1990 hingga September 2024 ini dengan bersumber utama dari Federal Reserve Economic Data. Untuk exploratory data analisisnya itu yang pertama ada dimensi data, terdiri dari 417 baris dan 2 kolom. Lalu yang kedua ada struktur datanya, dapat dilihat pada gambar. Untuk kolom pertama itu ada tanggal dan juga kolom kedua itu ada harga kelapa sawitnya, minyak kelapa sawitnya dalam dolar Amerika Serikat. Lalu yang ketiga ada missing value, terlihat bahwa tidak ada missing value dari masing-masing variabel. Lalu yang keempat ada analisis deskriptif, yaitu terlihat nilai minimal, maksimal, kuartil 1, kuartil 3, median, dan juga minnya. Kestasioneran data dapat dilihat di grafik pada gambar terlihat bahwa fluktuasi signifikan dan tren yang tidak stabil mengindikasikan volatilitas tinggi, sehingga diperlukan diferensi untuk menstabilkan tren dan menghilangkan pola musiman atau siklus. Setelah diuji juga, nilainya untuk uji stasioner ragam itu min 0,03, di mana itu jauh dari angka 1, dan uji stasioner rataannya, p-value-nya didapat 0,09, di mana itu lebih besar dari 0,05. Setelah dilakukan diferencing data, uji stasioner ragamnya diperoleh nilai 1, dan uji stasioner rataannya, p-value-nya dapat 0,01, di mana itu lebih kurang dari 0,05. Untuk plot ACF-nya, menunjukkan autokorelasi signifikan pada lak 1 sebesar 0,34. Namun, ini cepat menurun mendekati 0 pada lak berikutnya tanpa pola sistematis. Hal ini mengindikasikan kestasioneran data setelah diferencing dan tidak adanya hubungan jangka panjang yang tersisa. Untuk plot PHF-nya juga menunjukkan korelasi parsial signifikan pada lak 1 sebesar 0,34, sementara lak berikutnya mendekati 0 tanpa pola signifikan. Hasil ini mendukung uji ADF dan transformasi box-Cox yang menunjukkan kestasioneran data, sehingga data siap untuk pemodelan ARIMA tanpa resiko ketidakstasioneran. Oke, setelah didapat bahwa data yang kita miliki sudah stasioner, maka kita akan mencari kandidat model dengan menggunakan EAC atau Extended Autocorrelation Function. Didapat menggunakan menggunakan segitiga siku kanan atas, didapat 10 kandidat yang terlihat di gambar berikut. Next. Dan didapatnya kandidat tadi, 3 terbaiknya yaitu adalah ARIMA 114, ARIMA 213, dan ARIMA 314, yang mana
Penelitian akan dilanjutkan dengan ARIMA dengan IC paling kecil yaitu ARIMA 213 terlebih dahulu. Nah, di uji diagnostik dan goodness of fit ARIMA 213, kita lihat bahwa residualnya memiliki lonjakan pada rentang waktu 200 sampai 250 dan juga di nilai ekstrimnya di sekitar waktu 400. Meski model cukup baik, tapi kita masih memerlukan atau mencobakan model alternatif yang dapat meningkatkan hasil analisis residu ini. Nah, untuk gigi plot residual ARIMA, mayoritas titik sudah berada pada garis merahnya, tapi tetap ada pada ujung ekor distribusi yang jauh dari garis merah. Maka kita bisa lihat bahwa menandakan bahwa model ini cukup baik, dan meski penyimpangan tersebut, mesti adanya evaluasi lain dan mencari model lain yang lebih baik. Dan untuk ACF-nya juga tidak ada korelasi sama sekali. Nah, untuk estimasi parameter ini, kita lihat bahwa dari model ARIMA 213 ini, AR2, MA1, MA2, dan MA3 ini signifikan secara statistik. Sedangkan AR1 ini tidak signifikan. Dan kita bakal dapat pertimbangkan untuk dihapus guna menyederhanakan model. Nah, untuk Aljung box ini, kita lihat bahwa semua nilainya berada di atas 0,05 dengan p-value test untuk Aljung boxnya itulah 0,3629 yang mengindikasikan tidak adanya bukti untuk menilai bahwa menolak hipotesis nol residual bebas dari autokorelasi. Dengan demikian, model RIMA dapat dianggap telah merepresentasikan atau menangkap pola data dengan baik tanpa adanya autokorelasi. Dan untuk evaluasinya kita lihat bahwa RMSE model ini di angka 314,15. Nah, ini mungkin dianggap cukup baik, tapi kita masih memberikan ruang untuk melihat model alternatif yang lebih baik. Nah, model kedua yang dengan IEC kedua terbaik adalah ARIMA 114. Kita lihat bahwa plot residunya juga polanya masih mirip dengan model sebelumnya. Dengan rentang waktu 200 sampai 250 masih ada lonjakan dan di sekitar waktu 400 ada nilai ekstrem juga. Model sama cukup baik, tapi kita masih membuka ruang juga untuk model alternatif lainnya. Nah, untuk key plot dia sama juga dengan mayoritas titiknya jatuh di garis merah. Dan untuk ACF-nya terdapat autokorelasi pada leg 11, 10, 11, dan juga di 15. Sedangkan ya masih ada autokorelasi, namun tidak terlalu dominan autokorelasi ini untuk mempengaruhi ke goodness atau ke baik cukup baiknya sebuah model ini. Next. Oke, di estimasi parameter ARIMA 114 ini kita lihat bahwa semua parameter AR1, MA1, MA2, dan MA3 MA4 ini signifikan secara statistik dan kontribusi besar dari AR1 sama MA1-nya. MA3 tuh cuma di MA3 yang tidak signifikan dengan P-nya itu 0,6. Mungkin ini MA3 bakal dipertimbangkan untuk dapat dihapus guna menyederhanakan model. Nah, untuk hasil p-value pada Aljung Box ini semuanya sudah di atas 0,05 dan untuk Aljung Box test statistik value-nya di angka 0,854 menjelaskan tidak ada bukti untuk menolak hipotesis nol yang berarti autokorelasi. Dengan demikian model ini juga dapat dianggap telah menangkap pola data dengan baik. Dan untuk RMS-nya 200 dengan nilai 298,91 yang lebih baik dari model sebelumnya. Next. Baik, berikut merupakan uji diagnostik untuk alternatif model lainnya, yaitu ARIMA 314, yang mana di sini fault residual dan residual yang distandarisasi menunjukkan lonjakan pada rentang waktu 200 sampai 250 dan nilai ekstrimnya di sekitar 400, yang mana mengindikasikan potensi outlier atau ketidaksesuaian model. Meski model cukup baik, evaluasi lebih lanjut atau mencoba model alternatif dapat meningkatkan hasil analisis. Nah, di sini merupakan QQ plot dan plot ACF dari ARIMA 314, yang mana pada QQ plot menunjukkan penyimpangan yang signifikan pada ekor distribusi, meskipun sebagian besar titik mendekati garis merah.
plot ACF menunjukkan autokorelasi acak tanpa korelasi sistematis dengan autokorelasi signifikan pada leg 9 dan 25. Meskipun begitu, model ini masih dapat dikatakan baik karena uh, tidak tidak dominan melewati batas dari ACF ini. Oke, tambahan untuk model ARIMA 314 ini estimasi parameter kita lihat bahwa semua parameter yang ada di model ini signifikan secara statistik dengan P-nya tuh semuanya kecil dari 0,05 dan komponen dengan kontribusi positif dan negatif yang bervariasi ya. Dan juga ada komponen yang E dan MA seimbang dalam menangkap pola data di mana R3 dan MA2 ini kontribusinya negatif besar, kalau R1 MA3-nya positif besar. Dan kita bisa bilang bahwa model ini paling bagus dengan tidak adanya parameter yang tidak harus dihapus. Nah, pada uji selanjutnya, hasil p-value model ARIMA 314 menunjukkan semua nilai di atas 0,05 didukung oleh L-Jung box test dengan p-value 0,7464. Ini mengindikasikan tidak ada bukti untuk menolak hipotesis nol bahwa residual bebas dari autokorelasi. Dengan demikian, model ARIMA 314 dapat dianggap telah menangkap pola data dengan baik tanpa masalah autokorelasi. Nah, pada RMSE ini memperoleh 290,37, menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan prediksi sekitar 290,38 unit. Ini merupakan RMSE terindah dari model-model sebelumnya yang dapat mengindikasikan bahwa model ini memberikan yang lebih akurat dibandingkan model lainnya. Semakin rendah RMSE, semakin baik kemampuan model dalam melakukan prediksi. Dan ini merupakan tabel komparasi dari model-model yang diuji cobakan. Di sini ada 213 dengan AIC terendah, kemudian AIC tertinggi ada 314. Namun pada model 213 memperoleh RMSE paling tinggi daripada model lainnya. Dan RMSE terendah terdapat pada model ketiga, yaitu ARIMA 314 dengan 290,37. Nah, kesimpulan dari ini, data awal menunjukkan ketidakstasioner terhadap rata-rata dan varians, namun setelah dilakukan differencing dan transformasi box to Cox, data menjadi stasioner dengan p-value ADX yang signifikan dan lambda box Cox yang mendekati 1. ACF dan PACF mengkonfirmasi bahwa pola musiman dan tren telah hilang. Berdasarkan analisis EACF, terdapat 10 kandidat model ARIMA dengan terdapat 3 AIC paling rendah yang dipakai untuk uji coba. Dan setelah diuji cobakan, model ARIMA 314 dipilih sebagai model terbaik dengan RMSE terendah. Prediksi harga menunjukkan kestabilan di kisaran 1.000 sampai 1.100 US dollar per ton untuk 2 minggu depan. Dapat lihat pada gambar setelah ini. Ini merupakan hasil prediksi. Oke, Saya kembalikan ke kamu. terima kasih untuk sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.